Selamat malam, saya Hotmasi Sinaga, kelas 3O, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat database, membuat tabel di HP MyAdmin. Dan juga kita akan mengeditnya menggunakan perintah-perintah yang biasa digunakan melalui MySQL di command prompt. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke exam. Kita aktifkan MySQL dan kitchen. Lalu kita masuk ke dalam browser, kita masuk ke HP admin, bisa melalui Google Chrome atau browser lainnya. Kita cari pihak admin localhost. Cara membuat database-nya yaitu kita klik baru atau new kalau dalam bahasa Inggris. Kita klik kolom nama basis data, kita buat database, nama database kita sesuai yang kita inginkan. Kali ini saya membuat database sekolah. Nama database saya misalnya D sekolah. Lalu buat. Lalu di sini ada buat tabel. Kita buat tabel. Nama tabel misalnya tabel T. Kita singkat tabel menjadi T siswa. Jumlah fieldnya misal 5. Lalu kita kirim. Selanjutnya kita mengisi field atau baris yang akan diisikan di dalam tabel. Sama seperti di perintah pada command prompt. Kali ini kita mengisi secara langsung, tidak lagi menggunakan coding-coding yang ada di MySQL. Contoh tabel baris pertama, nama siswa. Misal nama atau nama siswa. Nama ya. Jenisnya ini langsung kita pilih. Dia integer, varchar, teks atau tanggal atau yang lain. Kita pilih varchar. Panjang atau nilai itu jumlah data. Misalnya berapa huruf, maksimal 20. Selanjutnya jenis kelamin. Ini varchar 1. Lalu alamat varchar ini bisa 15. Lalu tanggal lahir 15. Lalu misalnya kelas kita pakai integer karena dia berupa angka, entah kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa. Ini 2 saja nilainya. Lalu wali kelas. Ini varchar karena dia berupa huruf. Varchar ini 15. Setelah lengkap, kita simpan. Nah, ini dia. Lalu jika kita mau membuat tabel yang baru lagi, kita kali ini membuat 2 tabel. Tabel yang baru, kita klik saja database sekolah tadi. Lalu kita buat tabel lagi. Sini tabel guru. Jumlah fieldnya juga bisa 2. Kita kirim. Sama seperti tadi, kita isi sesuai baris-baris atau field yang kita inginkan, yang berhubungan dengan guru. Nama
nama guru. Ini varchar, panjang nilai bisa 20. Lalu mata pelajaran kita singkat mapel. Mapel varchar 15. Selanjutnya misal nick ya, integer ini 10. Lalu alamat dia bisa berupa varchar karena dia berupa huruf, ini bisa 15. Selanjutnya misal tahun masuk yang mengajar, ini integer, jumlah data 4 saja. Nah, setelah jadi kita simpan. Nah, sudah jadi. Nama, mapel, alamat, tahun masuk. Baik, setelah tabel guru sudah dibuat, kita masuk ke dalam command prompt. Pertama-tama kita aktifkan MySQL-nya dulu. Sekarang kita mau tunjukkan database yang kita buat tadi, apakah sudah termuat. Nah, ini dia, db_sekolah. Selanjutnya kita mau melihat tabel di database, tapi sebelum itu kita perintah ini db_sekolah. Nah, show table. Nah, ini dia tabel yang sudah kita buat tadi, guru dan tabel siswa. Sekarang kita mau mengedit atau melihat dulu apakah baris-baris nama-nama data yang kita masukkan di dalam guru sudah termuat. Caranya itu describe nama tabel. Sekarang kita mau mengisi data di tabel guru. Perintahnya yaitu insert into nama tabel, lalu buka kurung. Yang pertama asli, mata pelajaran IPS, nick asal, alamat, tahun masuk asal 2012, tutup kurung. Oke, sekarang kita mau lihat tampilan dalam bentuk tabel data yang kita masukkan tadi. Nama tabel. Nah, ini dia. Sri, mata pelajaran IPS, sekian. Masuk tahun 2012. Selanjutnya ada perintah yang dinamakan update. Update ini yaitu berfungsi untuk mengubah isi field atau mengubah isi data menjadi data yang baru. Misal kita mau mengganti nama Asri menjadi nama yang baru. Perintahnya yaitu update nama tabel, set, lalu kolomnya. Kolom mana yang akan kita ubah datanya di dalam. Misal kita mau ubah di alamat, kita mau ubah alamatnya Palopo. Set nama kolomnya yaitu alamat sama dengan data yang baru, misal lupa, spasi where
kondisi yaitu keterangan data di satu baris yang lain. Misal nama guru sama dengan Asri, error. Ya oke. Karena sudah terubah, kita mau tampilkan dulu. Tadi alamatnya sudah kita ubah dari Palopo menjadi Belopa. Selanjutnya, nah sudah berubah menjadi Belopa. Selanjutnya ada perintah, yaitu perintah menambahkan kolom pada tabel. Misal di sini nama guru ada 5 kolom. Kita mau tambahkan lagi 1 kolom, misal kolom jabatan di sekolah. Namun sebelum itu kita tampilkan dulu tabelnya. Describe guru, kita lihat ulang. Nah ini tadi nama. Sekarang kita mau tambahkan perintahnya, yaitu alter add. Menggunakan alter table. Nama tabelnya itu guru, lalu add nama field baru yang akan kita tambahkan. Misal kita mau tambahkan jabatan, spasi tipe datanya. Misal jabatan itu bisa berupa varchar dalam kurung nilai, sama seperti yang ini tadi, jumlah data, nilai data yang akan diinput, misal 15 kurung. Nah oke. Sekarang kita mau lihat guru. Nah ini sudah bertambah jabatan. Selanjutnya ada perintah, yaitu mengganti kolom. Contoh, kita mau mengganti, misal kita mau mengganti nick menjadi misal jenis kelamin. Perintahnya alter table, nama tabelnya guru, lalu change nama field yang lama, misal nick, lalu field yang baru akan kita, misal jenis kelamin kita singkat dengan JK, tipe datanya misal varchar, lalu jumlah datanya 1 saja karena jenis kelamin hanya 1, enter. Nah oke. Sekarang kita mau lihat tampilkan tadi setelah kita ganti. Nah, jenis kelamin berganti, sudah menggantikan kolom nick. Ya, selanjutnya yaitu ada perintah untuk menghapus isi data. Tadi saya sudah mengisi 1 data lagi, perintah untuk menghapus isi data. Jadi misal kita mau menghapus data Asri pada tabel guru ini. Nah, perintahnya yaitu delete from nama tabelnya guru, where kondisi yaitu misal mapelnya adalah IPS atau jenis kelaminnya adalah ini, alamatnya adalah ini. Nah, sekarang kita mau menghapus, kita pakai kondisi tahun masuk, misal tahun masuk sama dengan 2012. Nah, sudah oke. Sekarang kita mau tampilkan tadi tabel setelah dia di hapus fieldnya.
Nah, ini sisa Tian. Tersisa 1 data. Selanjutnya ada perintah menghapus kolom. Misal kita mau menghapus kolom jabatan. Karena tadi ada menambahkan, ini kebalikannya kita mau menghapus atau mengurangi kolom. Perintahnya alter table, nama tabelnya guru. Karena tadi kita pakai guru, nama tabel guru, lalu drop nama kolomnya. Kita mau hapus misal jabatan, nah oke. Kita tampilkan lagi. Jadi jabatan sudah hilang. Perintah selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu perintah inner join. Perintah inner join ini berfungsi untuk menggabungkan dan menampilkan antara kolom yang berada di tabel 1 dan kolom yang berada di tabel kedua atau tabel yang berbeda. Perintahnya select nama tabel atau nama kolom yang akan kita tampilkan, mapel dari tabel yang pertama, koma, dan tabel yang kedua atau kolom yang dari tabel yang berbeda. Misal sini mapel, berarti di sini kita mau tampilkan misalkan kelas spasi from nama tabel yang pertama. Nama tabel yang pertama tadi guru, lalu inner join, lalu nama tabel yang kedua yaitu t_siswa on. Jadi syarat untuk menggunakan perintah inner join ini yaitu antara tabel yang satu dan tabel yang kedua harus mempunyai kolom dan isi data yang sama. Tadi saya sudah merubah sehingga di kolom alamat di tabel guru dan alamat di tabel siswa, isi dan jumlah datanya sudah sama. Lanjut, perintahnya on, lalu nama tabel guru dot nama kolom yang sama tadi, alamat sama dengan tabel yang kedua siswa dot nama kolom yang sama juga, alamat, koma, enter. Nah, kita lihat bahwa perintah inner join berhasil. Dan ini mapel dan kelas tampil secara bersama sekalipun mereka berada di tabel yang berbeda. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam.